Shalom kepada seluruh jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Juga kepada semua jemaat yang sedang melihat video ini, selamat hari Minggu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala Sidang GBP Taman Firdaus, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH, yang memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, sebagai orang percaya, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa pencipta langit dan bumi, kami bersyukur mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Saat ini hamba diberikan tugas Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun sebelum hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu, hamba mohon ampun atas segala dosa hamba. Bapa urapi hamba, tahirkan, kuduskan, dan sucikan hamba ya Bapa. Berkati setiap jemaat yang mendengar firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menyertai menjadi kekuatan baru, dan kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap kuasa gelap, kuasa dunia yang mau mengganggu di tempat ini, hamba di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati dari awal, pertengahan sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu, Saudara-saudari yang ada di rumah. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan boleh melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tema yang saya angkat pada saat ini yaitu dengan judul perikop doa Bapa kami. Doa ini adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada kita sebagai umat percaya. Doa adalah satu kehidupan umat Kristen, doa adalah senjata utama umat Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan selalu berbicara, selalu berdoa dengan doa Bapa kami. Nah, bagaimana kita bisa mengerti doa Bapa kami ini lebih dalam lagi? Hari ini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai doa Bapa kami. Doa itu susah atau gampang Bapak Ibu Saudara-saudari? Doa itu gampang atau susah? Atau susah atau gampang? Doa itu penting atau tidak? Berarti doa itu gampang dan penting. Lalu pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu Saudari-saudari menikmati kehidupan doa setiap hari? Tetapi seringkali orang melihat doa itu seperti sebuah beban. Kalau kita tidak percaya, kita suruh anak-anak youth atau anak-anak katekisasi untuk mereka memimpin di dalam doa. Pasti mereka akan cepat-cepat berdoa lalu selesai. Setelah itu mereka akan bertanya kepada teman-temannya, di mana tadi doa saya? Bagus atau tidak? Apakah kita mempunyai pengalaman seperti ini? Saya punya pengalaman ketika saya masuk STT semester pertama, kedua, pasti ketika disuruh untuk memimpin doa, kita masih belum terbiasa sehingga dengan cepat-cepat akan selesai. Ada orang yang pintar untuk berbicara. Dia pintar, pandai untuk berbicara. Tetapi begitu disuruh untuk memimpin doa,
Memimpin doa makan saja tidak bisa. Jadi doa itu walaupun gampang dan walaupun penting, tidak semua orang bisa menikmati doa dengan baik. Karena itu Yesus tahu kebutuhan umat-umatnya. Yesus mengajarkan doa Bapa kami ini kepada murid-muridnya yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa menikmati doa dengan baik. Karena itu Yesus tahu, Yesus sampaikan untuk kita berdoa. Butuh persiapan awal. Sebelum kita berdoa, kita butuh persiapan. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau kita berdoa, jangan seperti orang munafik. Yesus mengatakan, kalau mau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Kenapa Yesus berkata untuk masuk ke dalam kamar dan menutup pintumu? Karena doa itu bersifat hubungan yang private, hubungan yang pribadi. Yang kedua, Yesus berkata, kalau kamu berdoa jangan bertele-tele, berputar-putar, atau dibikin-bikin. Kenapa? Karena hubungan dengan Tuhan lebih penting dari kata-kata. Banyak sekali kita melihat saat ini, kita sering memperhatikan kata-kata, tetapi kita lupa membangun hubungan. Yang ketiga, Tuhan Yesus bilang begini, kalau kamu berdoa, taruh duluan pikiran dan perasaanmu bahwa Tuhan Yesus sudah tahu apa yang kita minta. Oleh karena itu kita harus taruh dulu di pikiran kita, Tuhan sebenarnya sudah tahu. Nah, kalau ketiga ini sudah tahu, baru Tuhan Yesus ajar sistematikanya. Yang pertama, di pasal 6 ayat yang ke-9, di situ dikatakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. 4 kalimat yang pertama ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, ini adalah kredo akan pengakuan iman kita. Doa dimulai dari sebuah pengakuan iman. Kalau Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang di rumah ataupun dimanapun berada, tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan pernah Bapak Ibu mau berdoa. Karena kita mempunyai pengakuan iman bahwa Dia adalah pencipta langit dan bumi. Taruh duluan apa yang kita akui tentang Tuhan. Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia yang melahirkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya secara ajaib di tengah-tengah dunia ini. Dia berkorban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia menyiapkan sorga bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena itu doa ada bukan spekulasi, adalah doa bukan coba-coba atau sebuah gambling. Nah, dalam percaya itu kita diizinkan untuk memanggil Bapa. Dia Bapa. Itu bukan berarti Dia yang melahirkan kita. Tetapi karena terjadi relasi yang terjalin yang begitu kuat antara Bapa dan Anak. Dia mengerti kebutuhan kita. Dia mengerti pergumulan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia mengerti setiap sakit penyakit yang kita alami. Dikuduskanlah namamu, Tuhan, yang kepadanya kita sembah itu adalah yang kudus. Artinya, kita datang kepada Tuhan harus di dalam kekudusan. Karena yang kudus tidak mungkin bersatu dengan yang tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan terang.
Banyak orang ingin meminta kepada Tuhan, tetapi tidak menjaga kekudusan. Banyak orang yang ingin datang kepada Tuhan yang terang itu, tetapi masih tetap tinggal di dalam kegelapan. Kalimat ketiga dan keempat, yaitu yang tadi kita baca, yaitu yang menjadi pertanyaannya adalah sebagai berikut. Sorga lebih baik atau bumi lebih baik? Lebih baik di sorga atau lebih baik di bumi? Jika Bapak Ibu mengatakan di sorga, apakah yakin Bapak Ibu lebih baik di sorga? Yakin sekali atau hanya yakin saja? Kalau begitu, siapa yang menjadi pertanyaan? Siapakah yang mau pergi sekarang ke sorga? Kalau kita berbicara, kita ingin sekali masuk surga, tetapi ketika ditanya, kita untuk pergi sekarang, tidak ada yang mau mengangkat tangan. Tidak mau kita mengangkat tangan. Kalau kita berbicara tentang pemerintahan Allah dan berlaku dalam keadilan, kasih dan ketidakberpihakan, kasih yang meluap, setelah kredo ini baru Tuhan ajarkan kita untuk meminta. Jadi dalam doa Bapa Kami itu dimulai dengan sebuah kredo, yaitu sebuah pengakuan iman. Kita masuk yang berikutnya, yaitu permintaan yang pertama adalah berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi minta yang pertama yaitu minta makanan atau kebutuhan, bukan keinginan. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Maka itu penting kita untuk makan. Tetapi saat ini saya melihat ibu-ibu banyak yang tidak mau makan ketika malam hari. Kurang tahu, mungkin mereka lagi diet atau lagi apa. Jadi ketika kita sudah berdoa, Tuhan berikanlah makanan kami pada hari ini. Ketika kita diberikan, sekarang banyak orang tidak mau makan pada malam hari. Maka itu Yesus mengajarkan kita untuk meminta kebutuhan hari ini, bukan hari kemarin, bukan besok, tetapi hari ini. Banyak yang gelisah dengan hari esok, masa depan, sampai dia lupa hari ini dia sedang hidup. Kadang-kadang kita memiliki masa lalu yang buruk. Oke, tidak apa, karena masa lalu tidak bisa dirubah, tetapi masa depan bisa kita rancang di dalam Tuhan. Jangan gelisah dengan masa lalu, karena masa lalu itu sudah selesai. Banyak orang yang gelisah dengan masa depan. Banyak orang yang bilang begini, kalau saya nanti sudah tidak ada, kalau saya sudah tidak ada, padahal dia masih hidup. Kenapa kita sering harus pusing dengan barang yang tidak ada? Kita masih pusing dengan masa lalu, kita masih pusing dengan masa depan. Tuhan bilang, mintalah kebutuhanmu pada saat ini. Lalu pertanyaannya, awal hari dimulai jam berapa? Awal hari dimulai jam berapa? Jam 5 atau 6? Jam 6 atau jam 7? Jam 7 atau jam 8 pagi? Atau tergantung bangun tidur jam berapa? Orang Yahudi punya cara menghitung hari berbeda dengan kita. Orang Yahudi cara menghitung hari dimulai dari petang. Dimulai waktu matahari mulai terbenam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Jadi kalau kita singkatkan begini kira-kira, Tuhan berikanlah pada kami hari ini makanan kami, karena setelah ini saya sudah mau tidur. Tuhan memberi pesan
Ada hal-hal yang bisa kita kerjakan, tetapi sisanya Tuhan yang kerjakan. Kita yang tanam, kita yang siram, tetapi Tuhan yang berikan pertumbuhan. Ada dua bahan refleksi bagi kita saat ini. Bangsa Israel berjalan 40 tahun di padang gurun. Mereka makan roti yang cuma-cuma. Mereka pungut pada waktu bangsa Israel bangun tidur. Artinya, Tuhan mengerjakan pada waktu bangsa Israel sementara tidur. Yang kedua, dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang memperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Permintaan yang kedua yaitu, mari kita sama-sama membaca, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Waktu Tuhan mengajarkan kita untuk meminta kebutuhan hari ini. Yang kedua, Tuhan ajar lagi. Tuhan bilang begini, mintalah pengampunan di hari kemarin, mulai dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Jika kita marah, kesal atau dendam, minta Tuhan selesaikan. Tuhan, tolong selesaikan itu karena saya mau tidur. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita tidak boleh tidur dengan membawa masalah. Selesaikan dahulu masalahmu, barulah tidur. Karena itu, Alkitab dengan baik sekali mengatakan begini, jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya, jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Tetapi kalimat ini sangat dalam sekali bila kita cermati. Ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Ampunilah saya seperti saya mengampuni orang lain. Kalau saya mendapat pengampunan itu, karena saya juga mengampuni kesalahan orang lain. Kita mau diampuni, tetapi tidak mau mengampuni. Pengampunan dan perdamaian itu berjalan bersama-sama. Ada orang yang mau mengampuni, tetapi tidak mau berdamai. Ada orang yang mau berdamai, tetapi tidak mau mengampuni. Kita sering kali dalam kehidupan kita bertemu. Saya sebenarnya sudah mengampuni dia, tetapi untuk bertemu sorry aja. Untuk berdamai saya tidak akan. Ini sering kali kita bertemu dengan bahasa-bahasa dalam kehidupan kita. Kita mempunyai permasalahan dengan keluarga kita. Saya sudah mengampuni dia, tapi untuk berdamai, untuk bertemu, saya tidak akan melakukan itu. Sedangkan firman Tuhan berkata, pengampunan dan perdamaian itu harus berjalan bersama-sama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasihi di dalam nama Tuhan Yesus, permintaan yang pertama di hari ini yaitu minta makanan atau kebutuhan. Di hari ini permintaan yang kedua yaitu minta ampun di hari kemarin. Sekarang permintaan yang ketiga yang Tuhan Yesus ajar kepada kita, mari kita ucapkan bersama-sama. Permintaan yang ketiga adalah, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Setelah minta makan atau kebutuhan hari ini,
minta pengampunan dosa hari kemarin, Tuhan ajar lagi kita berdoa, minta penyertaan Tuhan ke masa depan, ke hari esok. Tuhan, saya mau tidur. Tolong, jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Dosa dimulai dari sini dan dari sini. Ini berulang-ulang terjadi. Yang mulai tidur, mulai mikir-mikir. Kadang-kadang kita nggak bisa tidur, kita mulai mikir. Aduh, susah tidur. Kita mulai pikir, waduh, lihat plafon. Terus, oh iya, saya punya ide. Itulah mulai lahirlah dosa. Dosa dimulai dari pikiran dan hati kita. Oleh karena itu, kita harus meminta. Kita meminta Tuhan, Tuhan, saya mau tidur. Jangan bawa saya ke dalam pencobaan. Setelah ketiga hal itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, Yesus mengakhiri doa ini dengan sama-sama kita katakan, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 4 kalimat yang terakhir ini sepintas seperti sebuah kredo atau pengakuan iman, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah ungkapan syukur. Engkau yang saya sapa sebagai Bapa itu telah memberikan saya makan hari ini, telah mengampuni saya hari ini, telah mengampuni saya hari kemarin, dan berjanji menyertai saya di perjalanan saya di masa depan. Oleh karena itu saya mengucap syukur. Doa yang Tuhan Yesus ajar dimulai dengan pengakuan iman dan diakhiri dengan mengucap syukur. Yang pertama adalah kredo, pengakuan iman. Yang kedua adalah permintaan kebutuhan hari ini. Yang ketiga adalah pengampunan hari kemarin. Yang keempat adalah janji penyertaan ke masa depan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ucapan syukur. Artinya, tidak ada ruang untuk mengeluh. Ada masalah, tetapi tidak ada ruang untuk mengeluh. Karena kita tahu yang kita sapa sebagai Bapa itu, Dia telah menjamin masa depan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Baiklah, kita boleh melakukan dan kita boleh yakin dan percaya bahwa doa Bapa kami adalah doa yang sempurna karena memiliki lima kredo, permintaan kebutuhan, pengampunan, janji penyertaan, dan ucapan syukur. Puji atas nama Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang sudah hamba sampaikan ini. Biarlah firman ini boleh memberkati kami semua ya Bapa, sehingga kami lebih mengerti lagi, lebih memahami lagi untuk berdoa ya Bapa. Ketika kami mau berdoa, kami menyiapkan diri hati kami masuk ke dalam kamar dan mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Kami mempersiapkan diri hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini hamba berdoa buat seluruh jemaat GBP dimanapun berada dan seluruh jemaat yang sedang menonton video ini. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa selalu menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang punya masalah Engkau berikan jalan keluar. Mau berkati juga Bapak Gembala kami, Bapak Dr. Andi Lukman Jonathan MTH dan Ibu Popi ya Tuhan, beserta anak mantu, cucu dan keluarganya. Tuhan sertai kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Biarlah Engkau selalu menyertai setiap langkah hidup kami ya Bapa. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Shalom.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.